berterima kasih, apresiasi pada teman-teman yang secara swakarsa membangun sebuah gerakan untuk mendukung. Dan ini adalah sebuah sikap untuk ikut terlibat di dalam menentukan arah ke depan. Kami sampaikan apresiasi. Jadi yang hadir 20 DPD yang memang sudah kita bentuk dan pertama kalinya kita serahkan mandat. Setelah itu teman-teman Korda di daerah untuk melakukan pembentukan Go Anies di tiap provinsi sampai nanti ke kabupaten kota ke kecamatan, sampai nanti di bertanya bersama. Ini menjadi energi yang begitu luar biasa. Tidak bisa kita mungkiri kami lahir dan hadir di sini mewakili kuning. Kami kader Golkar, walaupun tidak membawa nama-nama partai, tapi wajah kita di ruang publik sudah tahu bahwa Sirajudin Abdul Hamid itu adalah kader Golkar. Pernah cari di Golkar, walaupun belum pernah jadi KDPR. Tentu maksudnya seperti Pak Yori. Tapi di ruang publik orang sudah tahu bahwa Sirajudin Abdul Hamid, apalagi dan jenggotnya ada namanya Anies Nurika, ya orang sudah paham, ya kan? Kayak begitu. Ini pasti Bu Anies ini, ya kan? Dibagus-bagusin aja bahwa itu maju bersama, ya Bu itu Golkar katanya. Ya terserah kalian lah seperti apa. Yang pasti Bu Anies kita lahirkan, kita deklarasikan, kita dirikan untuk menuju sebuah perubahan yang bisa dilakukan Golkar. Jadi kami punya modal, kami bertiga punya modal dasar. Kalau kita merujuk pemilu 2019, Golkar mendapatkan 17 juta suara. Golkar memang sudah punya sikap, ya, dan kami juga sudah punya sikap. Akhirnya tadi kita membicarakan sesuatu yang kira-kira kita bisa nyambung dalam pembicaraan itu. Karena tadi PKS sudah tahu bahwa kita berada di koalisi perubahan bersama Nasdem dan Demokrat, mencapreskan Mas Anies Baswedan, kemudian ternyata Golkar masih berada di KIP dan belum mau untuk menyampaikan siapa capres-cawapresnya. Nah, kalau kita memasukkan cara pandang kita secara saintifik bahwa berdasarkan survei, ya pemilih Partai Golkar itu sudah 40% kecenderungan itu memilih Mas Anies. Dan kecenderungan itu besar sekali kecenderungannya. Jadi artinya bahwa dengan hadirnya Bu Anies, dengan kita deklarasikan KIP ini, kita akan mempertebal kemenangan itu di 2024. Jadi energi tiga kuning, hijau dan biru ini insya Allah akan mengantarkan perubahan di 2024. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadiran senior-senior yang memberikan spirit bagi kita, semangat bagi kita untuk terus melangkah. Jadi kita kacamata kuda aja nih, apapun yang terjadi ke depan, 14 bulan ke depan kita jalan bersama KIP. Perlu capek kita mengempanyekan Mas Anies di Indonesia nanti. Karena tadi bicara tentang rekam jejak yang pernah dilakukan oleh Mas Anies. Jadi tidak perlu harus, tadi Mas Anies sudah sampaikan, visi misi itu kan hanya ilusi. Tapi yang dilakukan oleh Mas Anies adalah karya nyata, kerja nyata, dan merubah wajah Jakarta tidak hanya untuk warga Jakarta, tapi merubah Jakarta menjadi ibu kota yang mendunia. Begini, kita belum berbicara masalah presiden. Kita itu baru mau menyelamatkan partai. Menyelamatkan partai. Partainya aja belum tentu selamat loh, kita mau bicara presiden. Gitu loh. Ya. Nah, jadi kita mau menyelamatkan partai sekarang loh ya. Iya. Kalau sebelum dia diperiksa kejaksaan, kita mau jadi presiden. Erlangga kan, ada batasan Agustus. Isu berubah sudah, bergeser. Ya. Kita menghimbau kepada seluruh pemilik suara Golkar, janganlah menjadi kader Golkar yang palsu-palsu, yang konsekuen, yang satria. Kalau ini memang nggak benar, omongkan nggak benar. Tapi kalau palsu-palsu dua cuma kena duit, kasihan ketua umum. Akhirnya ketua umum terjeratlah dengan masalah-masalah korupsi, itu aja. Dan harus kita rubah dari semuanya, dari tingkat 2 sampai tingkat pusat. Mentalnya pengurus Golkar harus dirubah. Gitu. Kalau tidak dirubah, siapapun jadi ketua umum kena lagi nanti. Sampai hari ini sangat solid.
ya, dan kita menguatkan soliditas kita melalui sebuah perjanjian yang kita tandatangani, sebuah memorandum kesepakatan, ya. Jadi dan diskusi di antara para ketua umum sampai hari ini masih sangat intensif, ya. Jadi kalaupun ada pembahasan di antara partai-partai, ya tentu itu sudah terinformasi juga di antara partai para ketua umum yang ada di dalam KIB. Kader Golkar di Jambi dukung Anies Baswedan, Ferry, saya siap dipecat. Dikutip dari tribunjambi.com, Jambi, 5 orang pengurus DPD 1 Partai Golkar Provinsi Jambi memenuhi panggilan pimpinan DPD 1 untuk klarifikasi terkait dengan SK kepengurusan Go Anies Provinsi Jambi, Rabu 2 Agustus 2023. 5 orang pengurus DPD 1 Golkar yang memenuhi panggilan itu antaranya Asy'ari Syafi'i selaku Ketua atau Korda Go Anies Provinsi Jambi dan Ferry Aswandi, Koordinator Data Analisis Isu dan Keanggotaan Go Anies Provinsi Jambi. Mereka dimintai keterangan di salah satu ruangan DPD 1. Proses klarifikasi ini berlangsung selama 5 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Usai menjalani pemeriksaan, Ferry Aswandi yang diberikan kewenangan sebagai jubir oleh Asy'ari Syafi'i mengaku diberikan 13 pertanyaan terkait keberadaannya dalam struktur Go Anies Provinsi Jambi. Tadi sudah diklarifikasi apakah saya dan kawan-kawan masuk di kepengurusan Go Anies. Saya jawab iya, kata Ferry. Bahkan Ferry mengatakan apabila Partai Golkar menentukan calon presiden bukan Anies, ia akan tetap di Go Anies dan siap dengan konsekuensi yang ada. Saya tetap di Go Anies karena memang dari awal saya sudah tahu konsekuensinya, ucapnya. Ferry Aswandi menegaskan dirinya akan tetap mendukung Anies Baswedan karena menurutnya jika Golkar mendukung selain Anies maka suara Golkar di Jambi akan tergerus. Saya menerangkan posisi Golkar khususnya Jambi. Kalau kita mendukung calon di luar Anies, saya rasa nanti suara Golkar akan tergerus, ungkapnya. Menurut data yang dia miliki saat turun ke masyarakat, ia menilai mayoritas masyarakat Jambi banyak menghendaki perubahan. Perubahan itu hanya ada sama Anies, di luar itu kan lanjutannya Jokowi, baik Prabowo maupun Ganjar, ucapnya. Bahkan demi mendukung Anies Baswedan, ia mengaku siap dipecat. Saya siap dipecat apapun resiko, siap tetap Go Anies apapun resikonya, tegasnya lagi. Soal ditanya alasan mendukung Anies, ia mengatakan bahwa ingin ada perubahan, tidak ingin dipimpin oleh rezim yang sama yang sudah berkuasa selama 10 tahun ini. 5 orang pengurus DPD 1 Partai Golkar Provinsi Jambi memenuhi panggilan pimpinan DPD 1 untuk klarifikasi terkait dengan SK kepengurusan Go Anies Provinsi Jambi, Rabu 2 Agustus 2023. 5 orang pengurus DPD 1 Golkar yang memenuhi panggilan itu antaranya Asy'ari Syafi'i selaku Ketua atau Korda Go Anies Provinsi Jambi dan Ferry Aswandi, Koordinator Data Analisis Isu dan Keanggotaan Go Anies Provinsi Jambi.